Suka ada tiba-tiba suara gitu dari udara. Ya, Iya. Itu. Terus ya apalagi mengganggu? udah. Jadi saya mau sembuh aja gitu. Itu nggak ada. suara apa itu gitu ya? Iya, suara apa gitu. Iya, Bu Dede. Maksudnya- Bu Dede. Ustadz. Ini Bu Dede. Katanya suka ada suara-suara itu suara apa ya? Bu jangan melakukan Apalagi saja. soalnya udah lama. Iya, tapi harus tahu itu tuh apa. Iya, Ustadz punten Iya. kalau saya salah. Biasanya kalau nggak ada ilmu dari Rasul, ya sunnah maksudnya, itu yang masuk ya bangsa seperti itu. Walaupun puasa, walaupun pakai basmalah, tapi sudah niatnya sudah beda, nanti yang masuk beda-beda. Oke, saya bantu. Yang mana yang mau dibantu nih? Neneknya mau dikeluarin, Iya, ada cewek sama nenek-nenek yang ikutin saya. ikut di dalam maksudnya. Iya, yang suka ngikutin. Kak Irfan juga sering diikutin. Oh iya, Ini mah Laki. Biasanya Iya. yang ngikutin laki. Ada 2. itu mah asisten saya sama driver saya. Iya, satu awan. Betul. Satu Kalau pagi-pagi saya suka diikuti nenek-nenek. Jilbabnya warna-warni. Maaf, tapi ini cantik-cantik. Bercanda ya, Bu. Canda ya, Bu. Ya sudah. saya bantu doa ya. Mbak Tina lucu loh. Ya puasa sunnah 41 hari itu hebat itu. Ya biasa aja. Kalau itu puasa tipe Jawa saya agak tahu. Tapi kalau yang Islam ya Ya. ada. Ya. Oke. Saya bantu doa ya. Bapak Ibu ngaminin doa saya ya. Pak itu di perutnya apa Pak? Oh, dompet. Oh, dompet. Ibu. Oh, dompet Ustadz lihat ibu. aja sih. Saya pikir jimat. Jimat kok gede banget sih gitu. Dompet. Kali kayak kemarin itu loh yang bunting perutnya gede sekali iya. itu. Iya. Tiba-tiba nggak tahu kempes terakhirnya kemarin. Alhamdulillah. Atas izin Allah Amin. semuanya. Alhamdulillah. Ya. Amin. Mbak Tina, mau saya bantu doa? Doa apa? Doa makan. agar tidak diganggu jin lagi, dipermudahkan jodoh. Saya Apa tadi yang pertama apa? Untuk tidak diganggu jin lagi, Oh, tidak diganggu jin lagi. maksudnya Ya, paham, saya paham. Tapi jangan aneh-aneh, nanti kalau aneh-aneh itu jin malah masuk nanti. Baca ini, Aneh-aneh itu baca apa ini. aja, Ustadz? Ya baca ini, baca itu, baca. Jadi rumahnya penuh. Iya, Ada jadi tadi capek, suara kuntilanak, ada suara ayam, nanti ada suara kucing, ada suara semua. Nggak taunya di rumahnya belakang ada pet shop. Ternyata. Ternyata. Ya, Ya, udah. jadi jangan aneh-aneh, mending lurus-lurus biasa aja, sholat biasa, normal aja. Baca Quran ya sudah, satu niatnya karena Allah. Jangan baca Quran niatnya cari jodoh, perbaiki hubungan dengan ayah. Mau ya? Mbak Tina mau? Ya, oke. Ya sudah, aminkan doa saya Bapak Ibu, ibu-ibu semua juga pemirsa. Saya akan mencoba membantu Mbak Tina untuk mendoakan kira-kira apa aja yang dalam tubuhnya, saya juga tidak tahu. Dan saya juga memohon mudah-mudahan dimudahkan dapat jodohnya ya, amin. Jangan banyak di rumah saja, dapat pekerjaan secepat mungkin, betul? Jadi menambah pergaulan lagi, tapi tetap jaga diri juga, betul? Terus tadi Ustadz katanya memperbaiki hubungan dengan ayah, walaupun kata ayah enggak kok, suka bangsa bercanda katanya. Tapi ternyata ada ganjilan di hati ya. Mau minta maaf ke ayah? Bapak maksudnya, Sob mangga. Sob. Pegang tangannya. Bapak minta maaf kalau saya punya salah. Ya udah. Cium. Peluk Pak, peluk. Oh iya, udah. Dan bismillahirrahmanirrahim ya Bu. Yang diharapkan dikabulkan doanya juga ya. Sudah cukup, jangan main musrik-musrikan lagi ya. Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz, terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mangga.
Ya. Tapi insya Allah kalau sudah didoakan sini apalagi sudah muncul di TV gini langsung kemarin aja ada yang siapa Mbak Wita buat saya aja akhi itu kayak banyak yang gitu. Ya mudah-mudahan ya dengan memperluas pergaulan terbuka juga. Iya, harus terbuka ya, nggak boleh. Jadi istilahnya bagaimanapun juga ikhtiar itu dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Dianjurkan, ya diwajibkan malah untuk mencari. Fa'idha kutiyatis sholatu fantasiru fil ard wabtagu min fadlillah. Jadi di situ ceritakan bahwa jika kita telah menunaikan sholat, maka kita diminta oleh Allah Ta'ala bertebaran di muka bumi itu berusaha maksudnya. Untuk mencari rizki Allah. Jadi disuruh untuk ikhtiar. Jadi sebenarnya boleh kok. Ta'aruf itu boleh insya Allah. Oke. Dan tadi juga ada hubungannya dan kedekatan dengan orang tua ternyata Dengan orang benar tua sekali ya. tetap iya, karena selama ini dibilangi seperti itu terus. Walaupun memang ada jin, tapi ya kalau saya jangan menyalahkan jin dulu. Kasihan jinnya jadi kambing hitam terus. Ya. Ya. Perbaiki hubungan dengan orang tua. Salah Perbaiki satunya yang hubungan. dilakukan Salah pertama satunya ya. itu ya. Kalau memang mamanya udah dijodohin, nanti nggak mau jodohin, beliau nggak mau jodohin, nggak mau kan ya capek juga yang jodohin Akhirnya. akhirnya. Ya udah doain aja Bu ya. Yang Tina tadi dari Majalaya Bandung mudah-mudahan dapat jodohnya. Amin. Amin. Kita lanjutkan lagi. Siap Ustaz? Siap tarik mas. Tarik. Oke deh silakan maju ke depan. Ini mau berdua ini gimana bentar? Anda siapanya? Bibinya ini aja dulu ya. Oke. Bisa komunikasi ya? Ya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sopiah dari Apa? Dede Sopiah Dede Sopiah dari mana? dari Garut. Dari Garut. Kenapa Bu Dede? Jadi ada gangguan di telinga. Sebelah kanan, kiri. Jadi ada banyak yang bicara gitu di udara. Oh gitu. Ya, Bicaranya apa? Bebas, apapun. enggak ada yang ngancam. Ngancam? Ya. Dan juga ada yang di atas juga ya banyak yang ngomong juga Di atas tuh maksudnya? di Maaf ya. Di atas kepala gitu, berasa ada yang ngomong. di atas ya Di langit, di awang-awang. ya Kedengeran. ya kan. Ngomongnya apa kok dari atas? Ya katanya kamu mau dibawa ke surga katanya gitu. Suaranya tuh. Ya, Terus kata kalau yang di kuping suaranya apa? kalau yang di kuping mah ya kayak mengancam gitu. Ngancem. Kalau mau sembahyang susah gitu, susah bicara. Setiap mau sholat, Iya, jangan ngomong sembahyang lah sholat aja. Setiap mau sholat, setiap mau sholat susah. Enggak setiap, jadi jarang gitu. Kadang-kadang kalau mau bicara itu susah, jadi berat mengucapkan bismillah itu susah gitu. Katanya dimasukkan jin gitu. Kata siapa katanya Ya tuh? kata yang di udara. suka ada tiba-tiba suara gitu dari udara. Ya, Iya. Itu. Terus, ya apalagi mengganggu? udah. Jadi saya mau sembuh aja gitu. Itu Nggak ada- suara apa itu gitu ya? Iya, suara apa gitu. Iya, Bu Dede. Maksudnya- Bu Dede. Ustadz. Ini Bu Dede. Katanya suka ada suara-suara itu suara apa ya Ustadz ya? Kuping sebelah kanan saja atau kiri juga? Dua-duanya. Tapi pokoknya terdengar aja Ya, dari udara dua-duanya. gitu. Tahu dari hati ada suara juga enggak? Enggak. Dari telinga aja. Kedengaran biasa kayak orang gitu, kayak manusia. Oh, Kayak jelas manusia, sekali. iya. Sekarang ada yang bisikin nggak? Ada. Ada, apa katanya? Coba. 1 ditambah 1. Coba, sekarang ada yang bisikin nggak? Ada? Apa non cenah? Ya saya suka kalau Enggak, sekarang ada yang bisikin nggak? sekarang mah enggak ada. Enggak, tadi katanya ada. Tadi mau disakitin, katanya mau disakitin apa? Perut. Ya saya sakit perut gitu terasa tadi. Tapi sekarang enggak sakit lagi gitu. Jadi langsung apa?
langsung jadi gitu. Bentar, ada yang sakit perut juga ibu di sini? Oh iya enggak. Jadi tiba-tiba kalau ada yang bisikin, saya sakitin perut kamu, sakit iya gitu. gitu. Oh, itu udah nanya-nanya ke orang gitu? Udah kemana-mana. Udah pernah ke dukun nggak? Enggak ke dukun mah cuma ke orang pintar aja. Oh, nggak ke dukun, cuma orang pintar. Heeh. Heeh. Emang orang pintar sama dukun bedanya di mana, Bu? Beda nggak? Tahu. Jadi Ya, ke cuma orang pintar diapain? Ya, dikasih air itu, air jernih. Dukun. Iya, iya. Iya, Ibu. Ibu pernah dimarahin seseorang sebelum bunyi dengar-dengar diancam itu? Dimarahin. Dimarahin, dimaki-maki lah paling enggak seperti itu. Dimarahin lah intinya. Pernah nggak? Sama Calekan, siapa? kubatur Sama gitu. suami atau sama... Kenapa? Kejadiannya sudah 17 tahun. Betul? Iya. Coba bibinya sini. Coba informasinya mungkin akan lebih lengkap. Jadi kejadiannya udah 17 tahun. Kejadiannya waktu 2001, dari 2001 sampai sekarang terus itu. Iya, sebelum itu pernah cerita nggak dimarahin sama suami, Pernah Bu? dicerita, dimarahi. Suami atau siapa atau pamannya yang kelihatan angker gitu. Marahin. Pernah? Sama suami aja. Sama suami. Biasa-biasa. Mas Ya, suami marah biasa-biasa, biasa aja. nggak pernah dimarahin. Maksudnya marahnya. Ya dimarahin tapi ya ketuman gitu. Te- Nggak oh. biasa, nggak biasa dimarahi di nomor bukan dimarahi dikerasan. Gitu. Suami galak nggak? Keras gitu kan, kayak keras. Keras. Jadi harus Tentang suaminya mungkin istrinya lebih tahu ya bibinya. Bibi, enggak. Ntar ya. Jadi suami sok ambekan. Ya biasa aja kalau Biasa. lagi. Tapi pernah marah besar gitu 17 tahun yang lalu, ingat nggak? Sebelum terdengar suara ini, ada kejadian yang Pernah diingat? dimarahin beneran gitu loh, suami marah sama ibu, oh, kamu gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Gitu. Ya kalau kejadian saya begini, laki saya ya gitu, marah gitu, suami saya. Sebelum kejadian ini, sebelum ada suara-suara yang nakutin itu, ibu dimarah sama suami pernah atau sering malahan? Sebentar, suaminya ada? Oh ada, yaudah. Makasih Bi. Suaminya mana? Sini. Coba. Ya. Ya, geser sedikit. Sini. Sok mangga. Nih. Mang. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini Ibu. Kang, tadi Bu Dede katanya ditanya sama Ustadz. Sebelum suara bisikan-bisikan dari atas, dari kiri, dari kanan tersebut, Bapak pasti tahu ya? Iya tahu. Bapak pernah marah besar gak sama Bu Dede? Oh iya, betul. Dulunya dijodohin. Oke. Ibu-ibu pengen tahu, boleh saya kasih tahu nggak? Boleh? Nggak? Nggak usah? Ya enggak usah. Nggak usah. Pokoknya itu, jadi mungkin dari awal pernikahan memang kadang-kadang pada nggak cocok gitu ya? Iya. Banyak gak cocoknya. Akhirnya banyak marah-marahnya. Kieu salah, gitu salah, betul gitunya. Gitu. Udah punya anak belum, Pak? Baru 6. Baru 6. Betul. Ketawa loh bapaknya itu. Karena dijawab nanya, wah itu aja nggak cocoknya begitu. Apalagi cocok 12. Nggak cocok aja genapnya Pak, 26. Yang paling nomor 1 umur berapa? 20 tahun. 20 tahun. Jadi ini kejadiannya kayaknya pas anak kedua atau ketiga ya Pak, betul? Yang terasa saya mau dari pertama nikah aja. Yang pertama. Udah sering duel gitu maksudnya. Ya, salah paham aja. Ya. Salah paham? Soalnya salah.
Sampai sekarang masih suka salah paham? Iya. 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 Sudah berapa tahun menikah? Udah 20, udah 97. Dari 97, berarti sudah 20 tahun sekian ya. 21 tahun. Dengan 6 anak. Nggak pernah cocok, Ustaz. Serius Ibu Dede. Gimana? Iya. Pakai mic, Bu. Gimana? Kenapa, Pakai kenapa? mic. Udah menerima sekarang mah nggak apa-apa. Nah, ya udah menerima. Apa? Sekarang mah udah nerima nggak apa-apa, cenah. Oh iya. Udah takdir. Udah takdir, oh geus genep takdir. Ya baru nggak sadar-sadar kan. Oke, Ustaz memang ada hubungannya dengan dimarahi, dengan ada suara-suara? Ada. Hubungannya gimana Ustaz? Jadi gini, sebenarnya ini ilmu biasa aja. Ya memang ada jin, tetapi ini ilmu biasa bisa kok dipelajari. Sebenarnya kenapa saya tanya sering dimarah sama suami, itu memang saya menelitinya begitu. Jadi saya bukan asal ngomong, saya meneliti di situ. Jadi kalau seseorang dengar suara-suara takut, mau dikerubut, mau dikeroyok, dicari polisi, dia pokoknya begitulah. Iya. Gelisah di rumah itu cuma lihat jendela, ngapain beberapa kali lihat jendela, ini ketakutan berarti. Nah ini biasanya diawali dari dulu pernah dimarah terus. Jadi itu menjadi suatu ketakutan yang trauma lah istilahnya trauma. Iya, Nah iya. trauma itu kalau memang ini tipikal ibu, siapa Bu namanya Dede. Bu? Bu Dede. Bu Dede. Dede sebelah. Tipikal ibu Dede ini kan diem dia itu. Jadi dimarah ya diem, makan ya diem. Maam itu diem. Iya, betul gitu. Iya. Gitu Bu. Iya. Iya tanya sama suaminya, emang gitu. Pas makan gimana Ustaz tadi Ustaz? Ustaz pas. Jadi bisa bayangin Bu Dede gitu. Iya emang begitu ibu Dedek begitu tipikalnya. Nah tipe yang begitu itu paling gampang dimasukin oleh jin karena beliau merasa tersakiti terus menerus, merasa sedih, putus asa. Tetapi Bu Dede ada satu, beliau juga pingin dekat sama Allah Ta'ala, pingin sebenarnya. Nah di sini ada dua makhluk yang menyuarakan beda, gitu. Jadi makhluknya sih ya mirip-mirip aja, cuma beda aja. Yang satu di telinga itu ya rasanya seperti itu, dikejar-kejar orang kayaknya gitu. Iya Bu, kayak mau Pakai mic, Ibu. dijemput. Yang di atas mah Nabi katanya. Widih. Nah, kan yang di atas ngaku nabi kan, bener kan? Wih. Nah ya itu makanya harus paham, jangan di itu karena kalau yang di atas tuh yang ngaku nabi itu kalau boleh saya cerita itu monyet Bu. Ya, monyet aja, jadi makanya yang begitu-begitu nggak perlu dipercaya. Jadi sebenarnya ibu dalam kondisi stres, saya tahu memang ada jin yang ngomong sama ibu, tapi itu karena stresnya ibu sehingga pintu-pintu antara manusia dan jin itu terbuka sangat lebar, jadi jin itu bisa masuk sesukanya dia. Nah itu kesulitannya bagi manusia. Nah ini ibu sudah masuk ke arah seperti itu. Kalau kata orang pinter sih ibu berhalusinasi. Kata orang pinter. Nah tapi karena ibu juga belum kelihatan seperti parah. Belum jalan-jalan sendiri. Belum ngomyang sih apa namanya? Ngoceh sendiri. Nah itu sehingga ibu belum merasa perlu ke Psikiater. dokter. Seperti itu. Tapi nanti kalau memang ini nggak kuat ya terus ayamannya. Supaya hilang gimana Ustaz bisikannya? Karena mengganggu ya Bu Dede ya. Pakai mic Bu. Ganggu lama-lama Ibu ya? Iya, saya pengen sembuh, pengen nggak ada bisikan-bisikan lagi, nggak ada yang ngomong-ngomong lagi gitu. Iya. Ya itu harus berubah. Berubah nggak cuma sama ibu, bapak juga berubah. Amin. Ya Pak ya. Amin. Yang dulunya ngomelin istri mulu ya. Harus berubah ya jangan diomelin lah. Ibu dekat-dekat kali ya sama suaminya. Takut ini. Sini sama suaminya. Satu langkah lagi. Nah. Pegang tangannya. Coba Pegang. pegang tangannya itu. Nek. Cie. Gitu.